Halo teman kece, kita simak yuk cerita fabel berikut ini. Kancil dan Siput adu lari. Pagi itu, Kancil berpapasan dengan seekor siput di pinggir sungai. Melihat langkah siput yang sangat lambat, terbitlah rasa sombong sang Kancil. "Hei siput, jalanmu lambat sekali. Coba lihat, aku bisa berlari ke ujung jalan di sana dan kembali lagi sebelum kamu selesai satu langkah." Siput seperti tidak mendengar ujaran sang Kancil dan terus berjalan dengan santai. Panas hati sang Kancil karena tidak ditanggapi oleh si siput. "Siput bodoh, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkanku dalam adu lari," hina sang Kancil. Tak disangka-sangka, kali ini siput menjawab, "Ayo saja, kita buktikan siapa yang menang adu lari. Kalau aku menang, kamu harus mengaku kalah dan minta maaf kepadaku." Kancil tercengang mendengar keberanian sang siput, lalu menyetujui tantangan itu. "Baik, kalau begitu mari kita adu lari besok pagi di tempat ini juga." Setelah Kancil pergi, siput segera mengumpulkan saudara-saudaranya sesama siput. Ia menjelaskan rencananya untuk mengalahkan sang Kancil. Sepanjang sisa hari itu, semua siput akan bergerak menempatkan diri di sepanjang sungai, sehingga terdapat seekor siput setiap jarak tertentu. Lalu mereka menunggu di tempatnya masing-masing hingga pertandingan dimulai esok paginya. Beberapa siput sisanya ia tugaskan untuk menyebarkan berita lomba ini ke seluruh hutan. Waktu pertandingan telah tiba. Banyak hewan hutan telah datang untuk menonton adu lari ini. Dengan tenangnya si siput berujar, "Hai Kancil, hewan-hewan hutan akan menjadi saksi pemenang adu lari ini. Bersiap-siaplah untuk mengaku kalah." Sang Kancil jadi merasa gugup karena siput begitu percaya diri. Begitu tanda mulai diberikan, Kancil langsung melesat jauh di depan siput. Ketika Kancil mulai merasa lelah, ia berhenti sebentar dengan niat mau beristirahat. Dengan ragu-ragu ia memanggil, "Put, siput." "Ya, aku di sini," jawab salah satu siput yang berada di dekatnya. Merasa panik, Kancil tidak jadi istirahat dan segera lanjut berlari seperti kesurupan. Setelah beberapa kali mendengar jawaban siput seperti itu, ia pun menyerah karena tidak kuat berlari lagi. Seluruh isi hutan pun terkejut dan bersorak-sorai melihat Kancil mengaku kalah dan meminta maaf pada siput. Persahabatan kelinci dan monyet. Di suatu hutan hiduplah dua sahabat, si kelinci dan si monyet. Mereka tiap hari bertemu di bawah pohon rindang dan saling bertukar cerita. Namun ada kebiasaan si monyet yang tidak disukai kelinci, yaitu selalu menggaruk-garuk sekujur tubuhnya ketika berbicara. Begitu juga kebiasaan si kelinci yang selalu mengendus-gendus dan menggerakkan telinganya tidak disukai oleh si monyet. Suatu hari si kelinci menegur si monyet tentang kebiasaannya itu. Sebaliknya, si monyet juga mencela kebiasaan si kelinci. Akhirnya mereka setuju untuk masing-masing menghentikan kebiasaannya tersebut. Pada pertemuan mereka keesokan harinya, si kelinci berusaha untuk tidak mengendus-gendus dan menggerakkan telinganya. Si monyet pun berusaha untuk tidak menggaruk tubuhnya. Akibatnya mereka gelisah dan tidak bertukar cerita seperti biasanya. Tidak tahan, akhirnya si kelinci mengusulkan untuk mulai bercerita terlebih dahulu. "Monyet, kemarin sore aku mencium bau serigala di dekat semak-semak itu. Karena tidak yakin, aku mengendus-gendusnya beberapa kali lagi. Supaya yakin, aku gerakkan telingaku untuk menangkap suara serigala. Ternyata memang tidak ada." Tidak mau kalah, monyet juga bercerita. "Kelinci, kemarin sore aku pun lewat di dekat anak-anak monyet tetanggaku yang nakal. Satu dari mereka melempar kulit pisang ke kepalaku. Satu lagi melempar kulit pisang ke daguku. Lalu yang terakhir melemparnya ke bahu dan pahaku." Mata kelinci terbelalak melihat monyet bercerita. "Hai monyet, kamu menggaruk-garuk tubuhmu lagi," sahut si monyet. "Kelinci, kamu pun mengendus-ngendus dan menggerakkan telingamu." Mendengarkan tuduhan masing-masing,
Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Sejak saat itu, mereka pun sepakat untuk tidak lagi mempermasalahkan kebiasaan sahabatnya itu. Semut dan belalang. Menjelang akhir musim panas, hari masih terasa hangat dan cerah. Belalang merasa gembira karena ia hangat dan kenyang. Ia pun memainkan biola kesayangannya sambil bernyanyi dan menari. Begitulah yang dilakukan belalang setiap harinya. Tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk bekerja dan mengumpulkan bekal musim dingin. Padahal musim panas akan segera berakhir dan musim dingin akan datang. Makanan akan lebih sulit didapatkan ketika musim dingin. Di saat belalang asik bermain biola, ia melihat semut melintas di depan rumahnya. Sang semut sedang bersusah payah memanggul makanan yang dikumpulkannya dari hutan. Ia ingin punya bekal musim dingin yang cukup untuk keluarganya. Melihat semut yang sibuk bekerja, belalang lantas berseru, Semut, yuk istirahat dulu. Mari sini, aku jamu dengan makanan dan nyanyian." Maaf belalang, aku tidak bisa berkunjung ke rumahmu. Aku masih banyak pekerjaan. Sebelum musim dingin mulai, aku ingin menumpuk cadangan makanan sebanyak-banyaknya. Aku juga mesti menyiapkan penghangat di rumahku supaya keluargaku tidak kedinginan. Aku sibuk sekali. Belalang terkejut karena semut menolak undangannya. "Ah, jangan begitu semut. Masih banyak waktu kok. Yang penting kita nikmati dulu hidup ini dengan bernyanyi dan bersenang-senang." Semut tetap menolak dengan santun sambil berlalu. Belalang menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu kembali bersenang-senang seperti sebelumnya. Ternyata tahun ini musim panas berakhir lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba suhu menjadi sangat dingin. Belalang yang belum mempersiapkan apa-apa lantas panik bukan main. Gudangnya kosong tanpa persediaan makanan dan rumahnya terasa dingin. Belum disiapkan untuk ditinggali di musim dingin. Sembari menggigil, belalang berjalan menuju ke rumah semut. Semut, bolehkah aku tinggal di rumahmu dan berbagi makananmu?" Tanya belalang dengan malu-malu. Maafkan aku belalang, aku tidak bisa membantumu. Rumahku terlalu kecil untukmu, dan bekalku hanya cukup untuk keluargaku saja. Jawab semut. Belalang pun meninggalkan rumah semut dengan rasa sesal dan cemas. Dalam hati ia berpikir, andai saja aku mengikuti nasihat semut saat itu untuk bekerja keras. Pasti saat ini aku sudah kenyang dan tidur nyenyak di dalam rumah. Wah, menarik sekali ya ceritanya. Sekarang kita simak dan jawab pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, pada cerita Kancil dan Siput adu lari, mengapa Kancil mengaku kalah adu lari dengan Siput? Pertanyaan kedua, pada cerita persahabatan kelinci dan monyet, mengapa kelinci dan monyet tertawa terbahak-bahak? Dan pertanyaan ketiga, amanat yang terdapat dalam cerita semut dan belalang adalah? Itu dia pertanyaannya. Jangan lupa jawab di kolom komentar dan juga like video ini, subscribe channel Kejar Cita dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.